Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kita terkait Kesultanan Banten. Nama saya Keisha Kira Yudhika, absen 20. Nama saya Andar Rashid Sidik, nomor absen 5. Nama saya Nopal. Nama saya Lisia Kaila. Nama saya Gani. Awal mula Kesultanan Banten. Kesultanan Banten hanya sebuah kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu. Nah, wilayah kerajaan ini merupakan salah satu wilayah yang paling berpengaruh dalam jalur perdagangan internasional Banten. Nah, ini adalah merupakan salah satu pelabuhan terpenting kerajaan ini dan wilayah lain diantaranya kayak Bontang, Tangerang, terus Kalapat, Cimanuk, dan Cirebon. Nah, ekspor utama pelabuhan Banten adalah lada dan beras. Nah, posisi Banten yang sangat strategis membuat wilayah ini menjadi tempat transit perdagangan dari negara-negara lain kayak Maldewa dan kerajaan-kerajaan lain. Nah, di sini kita punya raja-raja yang terkenal dari kerajaan Banten. Yang pertama, Maulana Hasanuddin. Dia menjabat dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Terus ada Sultan Maulana Yusuf. Dia dari tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Nah, ada Sultan Ageng Tirtayasa dari 1651 sampai 1693 Masehi. Lanjut, pada tahun 1526, Sultan Tenggrono mengutus Syarif Hidayatullah beserta pasukannya untuk menaklukkan Jawa Barat agar Portugis tidak dapat memasuki wilayah tersebut. Penyerangan yang dilakukan oleh Fathahillah beserta pasukannya berhasil. Wilayah Banten akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Demak. Sebagai orang yang memimpin penaklukan tersebut, Syarif Hidayatullah langsung diberikan wewenang oleh Sultan Tenggrono untuk memimpin wilayah Banten. Setelah berhasil menaklukkan Banten, Syarif Hidayatullah diperintahkan oleh Sultan Tenggrono untuk mengatur wilayah tersebut, sehingga wilayah Cirebon diserahkan kepada salah seorang putra dari Syarif Hidayatullah yang bernama Pangeran Pasarean. Namun, putra yang diberikan mandat untuk memimpin wilayah Cirebon tersebut wafat mendahului ayahnya. Alhasil, Syarif Hidayatullah pun hijrah ke Cirebon untuk menggantikan putranya tersebut. Daerah Banten diserahkan kepada putra lainnya yang bernama Hasanuddin. Lalu selanjutnya, Sultan Trenggono, Sultan Kerajaan Demak gugur dalam penyerangan Kerajaan Demak ke Pasuruan. Hal ini menyebabkan terjadinya kekacauan dalam tubuh Kerajaan Demak sendiri. Negara-negara bagian atau kadipaten berusaha untuk memisahkan diri. Kerajaan Banten yang saat itu dipimpin oleh Hasanuddin merupakan salah satu kadipaten yang ikut berusaha melepaskan diri dari kerajaan induknya, Demak. Akhirnya pada tahun 1568, Banten benar-benar terlepas dari kerajaan Demak. Pada tahun tersebut pula kerajaan Banten resmi berdiri dengan Maulana Hasanuddin sebagai sultan pertamanya. Nah, selanjutnya ada masuknya Islam ke Banten. Pendiri kerajaan Banten adalah salah seorang dari Wali Songo atau Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Putranya yaitu Maulana Hasanuddin juga ikut menjadi penyebar Islam. Di lingkungan birokrasi kerajaan dikenal dengan jabatan Hadi atau Hakim Agung. Banten, beliau menikah dengan adik dari bupati setempat yang bernama Nyai Kalimantan. Dari pernikahannya ini lahirlah dua anak, yaitu Ratu Hinakan dan Hasanuddin. Bersama putranya Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam hingga ke arah Gunung Pulosari hingga ujung kulon. Dalam menyebarkan ajaran Islam, Hasanuddin menggunakan budaya penduduk setempat. Karena itu dakwahnya cepat diterima oleh masyarakat. Cara ini terus dilakukan oleh Hasanuddin hingga pada tahun 1525. Beliau berhasil merebut kekuasaan Banten dari kerajaan Sunda Pajajaran dan mendirikan Kesultanan Islam. Mulai saat itu Islam disebarkan di Banten. Lalu berlanjut pada masa kejayaan Kesultanan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengembangkan perdagangan Banten. Pada masanya, Banten menjadi salah satu tempat transit utama perdagangan internasional. Pedagang-pedagang dari berbagai negara seperti Inggris, Prancis, Denmark, Portugis, Iran, India, Arab, Cina, Jepang, Filipina, Melayu, dan Turki datang ke sini untuk memasarkan barang komoditas dari negara mereka. Walaupun saat itu Banten menghadapi persaingan dengan VOC, tetapi Sultan Ageng Tirtayasa mampu menarik pedagang mancanegara tersebut untuk tetap berdagang di Banten. Hal ini disebabkan Banten tidak menerapkan monopoli perdagangan seperti yang dijalankan oleh VOC. Lalu Banten selalu membangun hubungan persahabatan dengan daerah-daerah lainnya. Daerah-daerah sahabat Banten yang berada di wilayah Nusantara antara lain adalah Cirebon, Lampung, Goa, Ternate, dan Aceh.
Selain itu, Kesultanan Banten juga menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain yang jauh dari Nusantara. Salah satunya adalah dengan mengirim utusan diplomatik ke Inggris yang dipimpin oleh Temenggung Naya Wipraya dan Jaya Sedana pada tanggal 10 November 1681. Selanjutnya, pada masa kehancuran Kesultanan Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa, Belanda sudah memulai taktik untuk menghancurkan Banten dari dalam, yakni dengan menghasut Sultan Haji, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Belanda mengadu domba Sultan Haji dengan ayahnya. Mereka menyebarkan isu bahwa orang yang akan menjadi pewaris tahta Banten adalah Pangeran Purbaya, saudara Sultan Haji. Hal ini membuat Sultan Haji merasa iri dan memutuskan untuk melancarkan serangan melawan ayahnya sendiri. Lalu dengan bantuan Belanda, Sultan Haji akhirnya dapat menumpukan Kesultanan Banten. Bahkan karena peperangan antara ayah dan anak ini, Keraton Surosowan yang dibangun oleh nenek moyangnya hancur rata dengan tanah. Sultan Agung Tirtayasa akhirnya dipenjara di Batavia hingga meninggal pada tahun 1692. Alhasil, Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda pun naik tahta. Sejak saat itu, Kesultanan Banten sangat dipengaruhi oleh Belanda. Terlebih lagi setelah Sultan Haji mengadakan perjanjian dengan pihak Belanda. Namun perjanjian yang dilakukan oleh Sultan Haji dengan Belanda ini justru merugikan Sultan Haji. Pemberontakan terus terjadi, puncaknya pada tahun 1808 Masehi. Belanda menghancurkan istana Surosowan dan menggantinya dengan Kabupaten Serang, Waringin, dan juga Lebak. Di bawah pemerintahan Hindia Belanda, pada tahun 1813, pemerintahan Inggris membubarkan Kesultanan Banten dan Pangeran Saifuddin yang sedang berkuasa dipaksa untuk turun tahta. Saat itulah Kesultanan Banten runtuh. Lalu berlanjut ke peninggalannya. Kita mengambil 4 peninggalan dari Kesultanan Banten ini. Yang pertama itu ada Masjid Agung Banten. Masjid ini berada di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen dan dibangun pertama kali oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1556. Masjid ini memiliki bentuk arsitektur Jawa kuno yang memadukan sedikit arsitektur dari Eropa, Mughal, Arab, Tiongkok, dan juga Belanda. Terus yang kedua, Keraton Surosowan. Keraton Surosowan dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526. Pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, bahkan dikatakan pembangunan istana ini melibatkan seorang ahli bangunan asal Belanda. Keraton Surosowan ini berfungsi sebagai tempat tinggal dan juga sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Lalu yang ketiga ada Benteng Spelwijk. Benteng ini merupakan poros pertahanan maritim pada masa Kerajaan Banten, dibangun pada tahun 1585. Benteng ini memiliki tinggi 3 meter dengan fungsi utamanya yaitu mempertahankan kerajaan dari serangan laut. Lalu yang terakhir itu ada Istana Keraton Kaibon. Istana Keraton Kaibon pada zaman dahulu dipakai sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Saifuddin. Kaibon sendiri bermakna keibuan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.